Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, PJP Angkatan 8 dari TK Negeri Idaman, Kota Banjarbaru. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Yang akan saya bahas pada video saya kali ini adalah 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa anak terlahir seperti kertas putih. Orang tua, guru, dan lingkungan yang akan memberikan warna dalam menentukan bakatnya. Yang kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam kegiatan pembelajaran, saya banyak mendominasi dengan menjelaskan, ceramah, bercerita, sedang anak duduk diam dan mendengarkan. Yang ketiga, guru beranggapan jika suasana kelas tertib dan tenang adalah keberhasilan. Dalam mengajar, saya berusaha untuk menciptakan kelas yang tenang agar saya bisa lebih mudah menyampaikan materi yang sudah saya persiapkan. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik murid. Dalam kegiatan pembelajaran, saya cenderung menyamaratakan bakat minat anak dengan menyediakan kegiatan yang sama untuk semua anak. Padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang kelima, guru jarang melakukan refleksi pembelajaran. Ketika pembelajaran telah usai, maka selesai juga guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Padahal refleksi perlu dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Yang keenam, berorientasi pada hasil. Saya merencanakan pembelajaran dengan sedemikian rupa untuk melihat hasil yang telah dikerjakan oleh murid. Hal ini lebih ke arah kognitif saja. Saya jarang sekali memperhatikan proses dari pekerjaan mereka. Padahal melalui proses, anak-anak akan membangun pengetahuannya serta budi pekerti mereka. Karena sejatinya pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, namun juga nilai-nilai. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah anak terlahir dengan bakatnya atau garis samar. Peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kedua, murid menjadi pusat pembelajaran atau guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka murid jadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Murid bisa membangun pengetahuan yang ada pada dirinya. Murid juga berhak memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan kepada mereka mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Menuntun bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini guru mengenalkan kepada anak tentang kemajuan teknologi dan juga memberikan pengalaman kepada mereka tentang lingkungan dan budaya setempat. Memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan artinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak untuk mewujudkan bakatnya. Kemudian lebih cermat melihat bakat anak. Melalui observasi, wawancara, atau dengan metode lain agar kita lebih dekat dengan anak dan lebih dapat memahami karakteristiknya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman,
pendidikan yang berpihak pada murid. Yang dapat segera diterapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah satu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid. Dalam pembelajaran, saya mengemas kegiatan melalui game atau permainan-permainan yang lebih menyenangkan agar anak-anak lebih aktif dan lebih senang dalam belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Saya akan menyesuaikan materi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, yakni menyesuaikan dengan tempat mereka tinggal, bertumbuh dan berkembang. Misalnya menggunakan topik permainan tradisional sebagai salah satu kegiatan pembelajaran di kelas. Juga mereka dikenalkan dengan teknologi dan informasi melalui kegiatan di ruang IT, bermain laptop atau dengan komputer. Yang berikutnya adalah menerapkan pembelajaran dengan sistem AMOG. Pada penerapannya, pendidikan menitik beratkan kepada murid sebagai target utama serta prioritas utama. Pendidik hanyalah sebagai fasilitator. Pendidik menuntun anak untuk menemukan bakatnya. Yang keempat, memerdekakan anak-anak dalam belajar dengan penguatan budi pekerti. Konsep Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplor dan membangun segala pengetahuannya masing-masing. Anak menerapkan pembiasaan-pembiasaan akan selalu saya tekankan pada siswa agar para siswa bisa meneladani nilai-nilai kebajikan yang kelak akan tercermin dalam tutur kata dan perilaku mereka. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sampai pada kesimpulan. Yang pertama, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya seorang anak, agar mereka memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan tidak hanya pada kemampuan intelektual saja, namun juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada anak atau memerdekakan. Pembelajaran yang berpihak kepada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuannya, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapai segala hak belajarnya, dan siswa akan merasa senang dan bahagia dalam belajar. Anak harus merasa aman, nyaman, dan selalu didukung, serta diberi semangat agar muncul motivasi dari dalam dirinya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak kekurangan, dan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.